Asal-usul gunungan duit Rp11,8 T. Sitaan kasus korupsi terbesar Kejagung Gunungan, uang tunai 11,8 T, disita Kejagung dari kasus korupsi Migor. Penyitaan uang fantastis hasil korupsi senilai 11,8 triliun, menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Kejaksaan Agung. Dari manakah asal-usul uang triliunan tersebut? Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Sutikno, menerangkan uang itu merupakan hasil sitaan kasus korupsi persetujuan ekspor crude palm oil minyak kelapa sawit periode 2021-2022 yang menjerat korporasi Wilmar Group. Uang yang disita jumlahnya mencapai 11,351,426. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group sebesar 11,5 kata Sutikno dalam jumpa pers di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa. Sutikno mengatakan uang itu berasal dari 5 korporasi yang tergabung di Wilmar Group. Mereka adalah PT Multimas Nabati Asahan, PT Multinabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergy Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Bahwa dalam perkembangannya, kelima terdakwa korporasi tersebut beberapa saat yang lalu mengembalikan sejumlah uang kerugian negara yang ditimbulkan. Total seluruhnya seperti kerugian yang telah terjadi, yaitu 11,8 triliun. PT Multimas Nabati Asahan sebesar 3,997,442, PT Multinabati Sulawesi sebesar PK3,962,964, kemudian yang ketiga, PT Sinalam Permai sebesar 4,945,943. Yang keempat, PT BUMD Indonesia Garing Gadantol Tersebut. Dan yang kelima, Wilmar PT Onci Indonesia Sesuai dua sistem dalam Statistik Balnacuan Ban Tumaci. Uang tersebut kini disimpan penyidik pada rekening penampungan Kejaksaan Agung pada Bank Mandiri. Dia memastikan penyitaan sudah atas izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf A, junto pasal 38 ayat 1 UHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Sutikno menjelaskan ada 3 perusahaan yang dijerat dalam kasus ini, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Sejauh ini baru PT Wilmar Group yang telah mengembalikan uang senilai 11,8 triliun. Saat ini yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh 5 grup Wilmar telah utuh dikembalikan, kata Sutikno. Sutikno berharap Musim Mas Group dan Permata Hijau Group bisa segera mengambil langkah serupa dengan Wilmar Group. Rincian sisanya yang harus dikembalikan ke negara oleh Permata Hijau Group sebesar 9,37,6 miliar. Dan Musim Mas Group sebesar 4,89 triliun. Untuk Permata Hijau dan Musim Mas, kita berharap ke depan mereka juga membayar seperti yang dilakukan oleh Wilmar, tutur Sutikno. Mereka sedang berproses, kita harapkan mereka akan mengembalikan secara utuh juga, tuturnya. Dalam kesempatan yang sama, Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar mengungkap penyitaan uang ini menjadi yang paling besar. Bahkan kata Harley, penyitaan 11,8 triliun terbesar sepanjang sejarah. Yang pertama bahwa untuk kesekian kali kita melakukan release press conference terkait dengan penyitaan uang dalam jumlah yang sangat besar dan barangkali merupakan press conference terhadap penyitaan uang dalam sejarahnya. Ini yang paling besar. Uang sitaan itu pun telah ditampilkan dalam konferensi pers Kejagung. Hamparan gunungan uang memenuhi ruangan dan bertumpuk-tumpuk memenuhi ruangan. Seluruh uang dalam pecahan mata uang 100.000 itu dikelompokkan dengan jumlah masing-masing Rp1 miliar dalam satu plastik. Ruangan Kejagung tampak sesak dengan uang triliunan itu. Kejagung tidak menampilkan semua uang sitaan Rp11,8 triliun. Kejagung hanya memajang Rp2 triliun saja. Dalam kasus ini, ada 3 perusahaan yang dijerat yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Kasus ini merupakan hasil pengembangan terhadap proses hukum di kasus korupsi minyak goreng dengan 5 terdakwa perorangan. Dalam putusannya, Majelis Hakim menilai para pelaku telah merugikan keuangan negara hingga 6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai 12,3 triliun. Kasus CPO korporasi ini diketahui divonis lepas oleh PN Tipikor Jakarta Pusat.
Kejagung kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.